yang ditulis oleh Imam Qurtubi. Maka kata para ulama rahimahullahu ta'ala, tidak ada nasihat yang paling efektif terhadap hati manusia kecuali adalah ziarah kubur, terutama kemudian hatinya yang keras. Maka sesungguhnya Imam Qurtubi lalu menyampaikan, orang yang hatinya keras maka hendaknya dia ketika mengobati ada 4 perkara yang harus dia lakukan untuk mengobati hatinya yang sakit. Yang pertama yaitu adalah beliau menghentikan dulu, atau beliau mengatakan menghentikan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, lalu beralih menuju kepada majelis ilmu untuk mendengarkan setiap nasihat dan peringatan. Ini persis dengan apa yang tadi disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya istirahatnya jasad itu merupakan bagian untuk menyembuhkan fisik kita, maka sesungguhnya istirahatnya hati yaitu adalah ketika kita mengistirahatkan hati pada majelis ilmu. Makanya setiap orang yang gampang merespon setiap nasihat itu indikator hati yang baik. Tapi saya ingatkan, nasihat yang semacam apa dulu? Kalau nasihat itu dikatakan dalam bentuk-bentuk yang tidak berakhlak, maka jangan salahkan hati ketika menolak nasihat yang disampaikan tidak dengan akhlak yang baik. Karena terkadang kita harus memahami dan harus muhasabah. Apa muhasabah itu? Mengevaluasi diri. Kalau terkadang kita menyampaikan kalimat nasihat kepada seseorang, lalu ternyata orang yang kita berikan nasihat ternyata dia tidak merespon nasihat yang kita sampaikan kepadanya, jangan buru-buru menyalahkan orang itu bahwasanya hatinya keras. Mungkin kita yang tidak ma'ruf ketika menyampaikan nasihat, ketika kita hujat ataupun dengan kata-kata kasar ketika kita memberikan nasihat. Karena apa? Karena terkadang kita suka menyalahkan orang yang belum paham ketika kita sudah merasa paham. Lalu kita menyalahkan kepada orang di sekitar kita ketika mereka tidak merespon setiap kebenaran yang kita sampaikan. Ya jangan disalahin. Tetapi yang paling baik adalah kita muhasabah, kira-kira apa ya? Jangan-jangan kita ini menjadi kontributor, menjadi penyumbang yang menyebabkan hatinya susah untuk menerima nasihat yang kita sampaikan, karena cara kita ketika menyampaikan nasihat itu tidak ma'ruf sebagaimana yang disampaikan, sebagaimana seharusnya ketika menyampaikan nasihat. Makanya ternyata memperhatikan cara itu penting. Memperhatikan cara itu penting, dan menyampaikan nasihat itu juga penting, Bu, tidak sembarangan. Wong dakwah itu memang pekerjaan yang berat kok, bukan sesuatu yang ringan kah dakwah, Ustaz? Tidak pernah menjadi ringan dakwah itu. Qaulan tsaqila. Allah saja memberikan sifat kepada dakwah itu apa? Qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Itu dakwah. Dakwah baik itu saya, ustadz yang lainnya, ataupun ibu ketika ingin untuk menyumbang dakwah pada agama Allah ini. Pekerjaan yang berat, iya. Kalaulah kemudian seorang dokter saja ketika akan membedah, hari ini butuh berapa orang dokter ketika akan membedah, Ibu? Butuh 3 orang dokter. Dokter bedah, dokter kemudian anestesia, kemudian pokoknya itulah. Kemudian yang ketiga dokter apa? Dokter kemudian penyakit dalam. 3 dokter hanya untuk ngobatin orang ketika kemudian ada, misalkan ada penyumbatan kecil saja, butuh 3 dokter. Apalagi ketika kita menyampaikan satu kalimat kebenaran dari atas langit, ditetapkan mulia oleh Allah dan Rasulnya untuk merubah kebiasaan orang, ya tidak gampang. Makanya memperhatikan cara termasuk perkara yang penting. Dalam bahasa tarbiyah itu al-wasilatu ahamu minal madah. Metode itu lebih penting daripada materi itu sendiri. Karena apa? Karena ternyata menyampaikan dakwah itu tidak segampang yang kita pikirkan. Tapi yang jelas disitulah kita memahami pengaruh nasihat itu adalah pengaruhnya bisa melembutkan hati. Makanya orang kalau sudah mendapatkan ilmu sekali, 2 kali, 3 kali, maka akan kembali lembut hatinya. Tetapi penting juga saya sampaikan, walaupun mungkin sudah disampaikan, kalau kemudian mendapatkan nasihat jangan terlalu sering. Mentang-mentang bahwasanya ini adalah obat, jangan terlalu banyak. Ibu kalau minum pil, kalau pilnya terlalu banyak, muntah, lewat nanti. Sama, mendatangi majelis ilmu jangan terlalu sering. Kenapa? Bukan itu yang diajarkan sunnah. Mendatangi majelis ilmu itu terlalu banyak. Seharinya 6, lebih banyak daripada ustadznya. Ustadznya cuma 3, muridnya 6.
Terlalu banyak. Kenapa jangan terlalu banyak dan terlalu sering, Ustaz? Loh, fitrahnya kita ini bosen. Oh, fitrahnya orang? Iya, fitrah orang itu bosen. Makanya sampai-sampai kita di dalam masalah ini, sunnahnya itu apa? Sampai Imam Nawawi saja membuat pembahasan khusus al-iqtisadu fit ta'ah. Sederhana, kalau melakukan ketaatan itu yang sederhana. Sama, mengkaji ilmu ketika kita paham itu merupakan perkara untuk membersihkan hati. Jangan terlalu sering, lama-lama bosen. Kalau sudah orang itu muntah, maka akibatnya apa? Kadang-kadang balik lagi ke majelis ilmunya susah. Ya, saya pernah mendapati ada seorang ikhwan, Masya Allah, bagaimana kecintaan kepada beliau, kepada majelis ilmu itu besar. Tapi akhirnya menurut ini terlalu berlebihan. Sampai akhirnya apa? Trauma sekarang. Kita mendapati akhirnya keluarganya, istrinya susah kembali mengajak dia ke majelis ilmu. Kenapa? Seakan-akan dia sudah tahu semuanya. Males. Bahkan datang ke kajian sudah tidak ada hasrat. Padahal dulu seharinya bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali. Karena apa? Segala sesuatu itu harus seimbang. Menghadiri majelis ilmu itu sekali, 2 kali sudah. Selebihnya pulang ke rumah, pindah ke amal yang lainnya supaya tidak terasa bosan jiwa kita. Karena apa? Sekalinya jiwa itu bosan, maka akibatnya susah kita mengendalikan terkadang. Makanya kemudian Abdullah bin Mas'ud diperintahkan oleh para sahabat, "Mbok diajarin kami itu sehari 3 kali." Abdullah bin Mas'ud tidak mau, bukan kayak gitu yang diajarin Nabi. Makanya kemudian khutbah yang paling baik itu khutbah yang pendek. Khutbah yang panjang tidak disukai di dalam sunnah. Untuk menunjukkan kefahaman seseorang dalam khutbah itu, ibu lihat saja kalau khutbahnya pendek, itu berarti dia paham sunnah. Sholatnya yang panjang. Majelis ilmu yang paling baik itu yang panjang atau yang pendek? Yang kemudian sedang. Makanya para salaf sampai mengatakan, idza talal majlis fakana li syaitan nasibuhu. Kalau majelis ilmu terlalu panjang, banyak setannya. Yang asalnya tidak ke toilet, ya kan? Yang asalnya tidak kemudian batuk-batuk, pura-pura batuk. Yang asalnya tidak perlu dilijam, akhirnya peduli jam. Akhirnya apa? Ya terlalu bosan dia. Seimbang saja. Tapi jangan terlalu kemudian menggampangkan juga. Lama, sebulan cuma sekali. Loh, gimana menjaga hati kita sebulan sekali? Apalagi sudah gitu menamakan majelis ilmu itu siraman rohani. Anak itu paling tidak setuju kalau mengatakan majelis ilmu itu siraman rohani. Berarti apa? Loh, kalau rehainnya lagi kering, lagi basah, dia tidak butuh disiram. Kalau majelis ilmu itu katakan itu majelis ilmu kewajiban, bukan siraman rohani. Nantinya kalau dikatakan siraman rohani, ayo ngaji, enggak. Kenapa? Rohani saya lagi basah. Ya. Padahal namanya majelis ilmu itu tidak nunggu kamu sedih. Namanya majelis ilmu nunggu kita sedih baru ngaji. Nah, itu orang awam. Kapan ngajinya? Sedih nih, mentok. Ya, bete, nah udah baru ngaji dia. Loh, majelis ilmu itu bukan siraman rohani, dia itu sarana melembutkan hati kita. Makanya kalau orang semakin lama hilang dari majelis ilmu, lama-lama hatinya keras tanpa dia sadari, itu lebih cepat daripada perkara yang lainnya. Karena apa, Ibu? Karena sesungguhnya oksidan aja atau campuran-campuran udara-udara racun aja bisa menyebabkan cepat kok. Badan kita ini kalau tertatar atau terpapar dengan kemudian racun-racun itu bisa menyebabkan banyak penyakit. Itu badan, apalagi hati. Kenapa? Dia itu kayak ayaman yang begitu cepat terpapar dengan dosa. Penyembuhnya majelis ilmu. Ya, jadi majelis ilmu tadi kita katakan itu hajat. Yang namanya butuh itu ya butuh, tidak perlu nunggu sedih, tidak perlu nunggu cocok ustadznya. Ini ustadznya ini ustadznya ini tidak usah. Kalau memang kita butuh ilmunya, datangi kita kaji. Masalah ustadznya tidak enak dan tidak enak itu namanya pemberian dari Allah. Ada yang cara penyampaiannya enak, ada yang mungkin penyampaiannya itu ini apa ya ini. Tapi selama ada ilmunya, datengin, lazimi, mungkin kita akan mendapatkan barokahnya. Makanya para salaf itu ada yang pernah ditanya, kami itu akan datangi kajian, tapi temanya kami sudah tahu. Mampu, apakah kami tetap datang atau enggak? Para ulama mengatakan tetap datangi. Kenapa? Walaupun kamu sudah tahu ilmunya, tetap datangi. Karena mungkin kamu tidak bertambah maklumatnya, tapi kamu mendapatkan barokahnya. Apa itu barokahnya? Salah satunya Allah melembutkan hati kita. Ya, jadi itu yang kita harus pahami. Jadi majelis ilmu adalah merupakan sarana untuk membersihkan hati dari segala macam pengotornya.
Bukan hanya udara yang ada mengandung racun atau mengandung radiasi yang bahaya bagi tubuh kita, tapi kemaksiatan itu lebih cepat daripada beredar.